Kamu memang sudah hamil selama sebulan. Tapi hasil pemeriksaan menunjukkan selaput darahmu masih utuh. Secara klinis, kasus seperti ini memang ada. Tapi aku bahkan belum pernah berhubungan seks. Hidup ini begitu sulit. Aku hampir tidak sanggup lagi. Kakek dewa, ibuku ingin menjualku ke pria tua untuk mahar. Agar adikku bisa membayar cicilan rumah. Kenapa? Aku juga anaknya, kan? Aku jelas-jelas tidak berhubungan seks. Kok bisa hamil? Kakek dewa, apa yang harus kulakukan? Muda-muda sudah tidak baik, hamil masih pura-pura tidak tahu. Nah, bukan ibu tidak mau kamu. Hanya saja, ibu masih sekolah, tidak bisa merawatmu. Sekarang, ibu bahkan tidak punya uang untuk operasi. Ada orang di belakang? Apa yang aku katakan tadi? Kak Chen, ada masalah. Kamu datang? Sperma yang kamu bekukan sebelumnya hilang. Sudah disimpan di rumah sakit, kok bisa hilang? Pulang dulu, Tante Gu sedang mencarimu. Tunggu sebentar. Ada uang? Aku tidak bawa HP, beri gadis ini 5.000. Ada masalah? Jangan banyak bicara. 5.000, tidak masalah. Ini, aku tidak bisa menerimanya. Terima saja, dia punya banyak uang. Kedepannya fokuslah pada hal yang benar, jangan sampai nafsu sesaat. Menghancurkan masa depanmu. Apa? Terima kasih. Terima kasih Daos Hang. Jangan panggil begitu. Aku hanya orang biasa yang sedang merenung di sini. Tidak sampai level Daos Hang. Bisa pergi sekarang? Halo, Bu. Sudah jam berapa ini? Belum pulang juga? Baik, aku segera pulang. Nak, maafkan ibu. Nanti saat ibu sudah mampu, kamu bisa datang lagi, ya? Xiao. Besok adalah hari pembayaran cicilan rumah adikmu. Uangnya mana? Pekerjaan paruh waktu belum ada kabarnya. Aku tidak punya uang. Setidaknya beasiswanya sudah cair, kan? Beasiswanya sudah kupakai untuk bayar uang sekolah. Kakak, kalau benar-benar tidak punya uang, kamu harus menikah dengan Bos San. Kamu kabur dari acara minum Bos San kemarin lusa. Aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Bos San ITU. Dia masih menunggumu sampai sekarang. Sudah kubilang aku tidak mau menikah. Kalau mau, kamu saja yang menikah. Kakak, aku beritahu, uang mahar 600 juta sudah aku terima. Sudah kuberikan ke keluarga pacarku untuk lamaran. Kamu harus menikah, mau tidak mau. Uang 600 juta itu kamu habiskan sendiri. Kalau mau menikah, kamu saja yang menikah. Kamu. Halo. Saya. Anda bilang, pemeriksaan kesehatan masuk kerja saya lulus? Baik, saya akan melapor besok. Ini? Rumah sakit menemukan sperma Anda hilang saat memeriksa stok. Langsung dilaporkan ke keluarga Gu. Bibi Gu sekarang mungkin sudah tahu keadaannya. Kamu ini, orang lain di usia 30-an sudah berkeluarga dan berkarir. Kamu malah memilih hidup membujang dan vasektomi untuk bertapa. 3 anak laki-laki di rumah ini, tidak satu pun bisa kutahan. Anak pertama jadi pastor. Anak kedua jadi biksu. Kamu yang setiap hari bertapa di gunung, aku bisa memaklumi. Tapi sekarang kamu malah mau vasektomi. Kalau kamu vasektomi, siapa yang akan mengurus harta keluarga kita nanti? Siapa yang akan meneruskannya? Keluarga Gu ini bagaimana sih? 3 anak laki-laki. Tidak ada satupun yang mau mewarisi harta melimpah. Betapa adalah satu-satunya tujuan hidupku. Jadi operasi vasektomi pasti akan kulakukan.
Kamu anak tidak berbakti. Bibi, bagaimana kalau sebelum Chen vasektomi? Kita simpan satu tabung sperma. Siapa tahu suatu hari nanti Chen bertemu orang yang disukainya. Dan ingin punya anak sendiri, nanti. Mereka berdua bisa menggunakan teknologi bayi tabung. Untuk punya keturunan. Dengan begitu keluarga Gu punya penerus. Chen juga bisa fokus bertapa, dua keinginan terpenuhi. Tidak perlu. Aku tidak tertarik dengan hal seperti itu. Sudah, lakukan saja. Selagi muda, bekukan sperma sebagai cadangan. Kalau tidak, nanti saat sudah tua, mau punya anak tidak bisa. Kamu akan menyesal. Sekarang malah hilang. Bu, begini keadaannya, Nona Yu ini. Sudah lama mengagumi Tuan Gu. Setelah tahu Tuan Gu membekukan sperma, dia menyuap dokter dengan harga mahal, ingin menggunakan teknologi bayi tabung. Hamil dan kemudian menikahi Tuan Gu. TAPI. Tapi apa? Pada hari operasi bayi tabung, mungkin karena namanya terlalu mirip. Dokter tidak sengaja salah menaruh sperma. K wanita lain. Tapi tenang saja. Kami pasti akan segera menemukan wanita itu. Dan memberikan jawaban yang memuaskan. Aku akan lihat, ayo pergi. Masalah vasektomi kamu, sudahlah aku bisa memaafkanmu. Sekarang aku sudah menyuruh orang untuk menyelidiki. Begitu menemukan gadis yang menggunakan sperma kamu, kalian harus segera menikah. Aku bahkan tidak kenal dia, apalagi menikah karena drama kalian. Aku tidak akan menikah dengannya. Dia korban, kita yang menyakitinya. Sekarang, kita harus bertanggung jawab. Kamu baca begitu banyak kitab suci. Tidak ada yang mengajarimu untuk bertanggung jawab? Ibu, Sudah, masalah ini sudah diputuskan. Kamu selama ini, tinggal di rumah saja, urus bisnis dengan baik. Jangan lagi berpikir pergi ke kuil. Xiao Xiao, sudah jam berapa belum masak? Aku dan adikmu hampir mati kelaparan. Aku tahu. Kak, pulang. Uang dari kerja partai mana? Pergi sana. Mingker. Kembalikan. Kamu hamil? APA? Yu Xiao Xiao. Kamu tidak tahu malu. Kamu belum lulus kuliah. Berani-beraninya hamil sebelum menikah. Mau taruh muka keluarga kita di mana? Iya kak, kamu begini. Bagaimana mau menikah dengan bosan? Lebih baik daripada dijual ke bosan. Operasi juga butuh uang. Lebih baik begini. Malam ini juga aku antar kamu ke tempat tidur bosan. Bayarkan beliau yang sudah tua punya anak. Bisa dibilang rejeki di usia tua. Kamu mau apa? Jangan pegang. Lepaskan aku. Jangan. Bosan. Orangnya sudah saya antar ke sini. Baiklah bosan. Silakan Anda sibuk dulu. Saya pasti akan jaga orang ini untuk Anda. Aduh, kakakmu mau kabur. Cepat halangi dia. Buruan. Berhenti. Lari. Gak ada apa-apa. Dia cuma lagi ngambek dikit. Mana mungkin kabur? Sayang, tunggu aku nangkep kamu. Bakal ku beresin nanti. Kejar. Kak Chen, bosan itu licik banget. Banyak akal busuknya. Kerja sama ini gagal, dia pasti mau main licik lagi. Bisa-bisa dia naruh cewek di kasirmu atau apa gitu. Hei ya. Itu dia. Taois, tolong aku.
Mana orangnya? Coba cek ke sana. Ayo. Kamu ngapain? Aku udah ngingetin, jangan sentuh pekerjaan gak bener itu. Dah. Tuhan memang suka bercanda. Kamu bertahun-tahun belajar jalan tanpa cinta, tapi ketemu jodoh yang ditakdirkan. Cuma bisa sembuh total dalam 3 bulan ini dengan bersatu dengan orang yang ditakdirkan. Baru bisa sembuh total penyakit hatimu. Kalau enggak mungkin... Obat ini kamu simpan. Bisa bantu redakan gejala sementara. Obat. Sakit banget. Ada apa ini? Belum sempat minum obat, serangannya udah lewat. Jangan-jangan jodohku itu dia? Makasih udah nyelamatin aku. Kamu mau berapa? Apa? 100 juta cukup? Aku nggak mau uang. Seratus juta kurang. Ini 5.000. 50 juta. Aku nggak tahu tarif di bidang kalian. Maksimal aku kasih 5 juta. Jangan sampai ketemu aku lagi. Aku bukan pekerja seks. Ini 5.000 yang kamu kasih waktu itu. Kembaliin semua. Ini dia pertama kalinya. Tunggu. Maaf, aku salah paham. Nggak apa-apa, lagian kita nggak bakal ketemu lagi. Lepasin, aku mau pergi. Mau kemana? Aku anterin. Pergi untuk aborsi. Bagaimana kamu bisa hamil? Yu Xiao Xiao ya? Ya. Lepaskan celanamu dan berbaring di tempat tidur. Hanya untuk mengurus surat kesehatan, perlu pemeriksaan sedetail ini? Dokter, saya hanya datang untuk mengurus. Saya tahu untuk apa kamu datang, berbaring saja dengan baik. Oh. Mungkin saat pemeriksaan terakhir, terjadi kecelakaan. Tapi itu sudah tidak penting lagi. Saya sudah memutuskan untuk menggugurkannya. Jika kamu ingin melahirkan anak ini, saya bisa membantumu. Apa maksudmu? Saya bisa memberimu dasar materi untuk melahirkan anak ini. Tapi ada satu syarat. Kamu harus tinggal di sampingku selama 3 bulan, untuk membantuku membuktikan sesuatu. Kamu menyuruhku menjadi. Tidak mungkin. Aku bilang, aku bukan pelacur. Bukan itu maksudku. Aku akui tidak punya uang untuk membesarkan anak. Itu salah satu alasan aku ingin menggugurkannya. Tapi aku lebih takut, anakku lahir tanpa ayah. Disebut anak haram, tumbuh dalam cibiran orang lain. Yu Xiao Xiao, apakah Yu Xiao Xiao sudah datang? Sudah. Yu Xiao Xiao, operasi aborsi. Kamu sudah hamil lebih dari sebulan, sudah dipikirkan baik-baik? Ya. Dari hasil pemeriksaan terakhir, kondisi fisikmu lemah. Operasi aborsi akan sangat menyakitkan bagimu. Sangat mungkin, kamu tidak bisa hamil lagi selamanya. Aduh, kenapa baru angkat telepon, tuanku? Tahu, bicara yang penting. Oh iya, aku menelepon untuk...
Memberitahumu bahwa orang yang menggunakan sperma MU sudah ditemukan. Sudah membuat janji operasi aborsi pagi ini. Kebetulan di rumah sakit milik keluargamu. Direktur sudah memerintahkan untuk menghentikan operasi. Tidak tahu apakah masih sempat. Tidak mungkin kebetulan seperti ini. Siapa namanya? Kebetulan, kamu masih ingat, dulu. Orang yang mengambil spermamu? Nama mereka berdua. Sangat mirip. Langsung ke intinya. Namanya Yu Xiao Xiao. Yu seperti bersamamu selamanya. Xiao seperti tahu. Yu Xiao Xiao. Anak ini tidak pantas datang ke dunia ini. Segera operasi, dokter. Kamu masih sangat muda. Pacarmu tahu ini? Aku tidak punya pacar, apalagi dia tahu atau tidak. Sepertinya tahu. Pacarmu juga datang ya? Aku mau bicara dengannya. Pacarmu yang tidak bertanggung jawab itu harus tahu. Betapa besar dampak operasi aborsi bagimu. Tidak perlu, dokter. Segera mulai operasinya. Baiklah, perjalanan ke ruangan ITU dan ganti baju operasi. Nanti perawat akan mengantarmu ke ruang operasi. Tenang saja, operasi akan segera dimulai. Yu Xiao Xiao. Tuan Gu, kenapa Anda datang ke bagian kebidanan? Selamat, Tuan Gu. Janinnya dalam kondisi baik. Nanti saya akan memberikan obat penguat kandungan. Dan beberapa suplemen nutrisi. Aku tidak pernah bilang akan melahirkan anak ini. Keberadaan anak ini sendiri adalah sebuah kesalahan. Lagi pula aku masih sekolah, hamil akan mengganggu studiku. Aku tidak mungkin menyimpannya. Kamu sudah memikirkannya matang-matang? Anak ini harus disimpan. Ibu. Kamu ini? Apa gunanya kamu? Menantu saja tidak bisa kamu pertahankan. Kamu pasti Xiao-Xiao, ya? Jujur saja. Anak dalam kandunganmu ini sangat penting bagi keluarga Gu. Ini adalah harapan terakhir kami untuk meneruskan keturunan. Asalkan kamu bersedia menyimpan anak ini. Akan ada orang yang khusus merawatmu selama kamu sekolah. Studimu pasti tidak akan terganggu. Dan setelah kamu lulus, kamu bisa langsung bekerja. Di grup Gu, kan, Gu Chen? Jika kamu tidak ingin menyimpannya, aku tidak akan memaksamu. Kamu mau bikin ibu marah ya? Anak durhaka. Aduh. Aku akan jadi orang yang mencelakakan keluarga Gu. Keluarga Gu akan punah karena ini? Aku tidak bisa pulang. Jika keluarga Gu membantu, aku bisa lebih cepat lepas dari rumah itu dan anak ini. Dilahirkan di keluarga seperti ini pasti sangat bahagia. Aku akan menyimpan anak ini. Bagus sekali, Xiao-Xiao. Ayo pulang dengan ibu. Semuanya sudah disiapkan di rumah. Berani beraninya kau memindahkan sperma Tuan Gu. Kamu dipecat. Sudah bertahun-tahun. Rumah sakit membesarkanmu. Sia-sia. Nona Yu. Dokter Su, operasi bayi tabung bulan depan. Sudah siap? Nona Yu, kamu terlambat bertanya. Sperma Young Master Gu. Sudah digunakan untuk wanita lain. APA? Bukannya janjinya tanggal 15 bulan depan? Operasinya sudah selesai pada 15 Desember. Bukannya kita janjian tanggal 15 Februari? Susah payah baru bisa mengambil. Sperma kakak Guchen. Tinggal selangkah lagi. Nona Yu, saya sudah dipecat dari rumah sakit. Kamu harus kompensasi, saya minimal 300.000. Saya beri 2 kali lipat, 600.000. Asalkan kamu beri detail orang yang menggunakan sperma itu kepada saya. Baik, setuju. Sudah bertahun-tahun aku mengejar kakak Guchen. Wanita ini berani merebut milikku. Aku akan membuatmu membayarnya. Shifu. Gejala jantung berdebar-debarku akhir-akhir ini sudah berkurang. Frekuensinya juga menurun. Pasti orang yang ditakdirkan untukmu sudah muncul. Begitu dia muncul di sampingmu, gejala jantung berdebar-debarmu akan membaik dengan signifikan. Ada apa ini? Belum sempat minum obat, kali ini serangannya sudah berlalu. Ini informasi kelahiran dan marga orang yang ditakdirkan untukmu. Tahun Renwu. Tahun ini 22 tahun. Yu Xiao Xiao juga 22 tahun.
bukan dia. Selamat datang Nyonya muda di rumah. Ayo pergi. Nayonya tua, nayonya muda, Xiao. Ini Bibi Housekeeper, mulai sekarang. Apapun kebutuhan hidupmu, silakan bicara dengan Bibi Chen, Nyonya muda. Ini semua adalah bidan pilihan Nyonya tua untukmu. Guru bayi, guru yoga, dan konselor psikologi. Anda bisa mempercayakan semua masalah kepada kami. Anda hanya perlu fokus merawat kandungan. Kamarmu sudah diatur sesuai seleramu. Silakan lihat. Apakah ada yang perlu ditambahkan? Bicaralah dengan Gu Chen. Oh, tidak perlu, Bibi Gu. Aku dan Gu Chen. Hanya karena anak kita baru berhubungan. Tunggu sampai anaknya lahir. Aku akan kembali ke jalur hidupku yang sebenarnya. Jadi, Ada hal lain? Dasar tidak berguna, gadis kecil saja tidak bisa dibujuk. Kalau tidak ada hal lain, aku akan naik dulu. Sepertinya tidak bisa mengandalkanmu, harus aku sendiri yang turun tangan. Xiao, kenapa kamu tidak? Aduh, kenapa perutku tiba-tiba sakit sekali? ada apa-apa? Aku cadak APA. Tolong antarkan susu ini ke kamar Gu Chen. Anda benar-benar tidak apa-apa? Apa perlu pergi ke rumah sakit? Cadak APA. Aku hanya kenaikin makan. Cepat pergi. Nanti susunya dingin. Tetap harus aku. Sebelum menemukan Nona Yu, jangan sekali-kali mendekati wanita lain. Terlalu dekat, bisa memperparah penyakit. Ternyata bukan dia. Cepat bantu aku temukan orang itu. Selain itu, bantu aku selidiki latar belakang Yu Xiao. Semakin detail semakin baik. Masuk. Ini susu dari tante untukmu. Taruh di meja saja. Oh. Terima kasih. Aku tidak punya apa-apa untuk membalasnya. Ini kue kering buatanku sendiri. Hati-hati. Nayonya muda, ini baju-baju baru. Itu tadi hanya kebetulan, tidak terjadi apa-apa. Aduh kalian berdua, seharusnya sudah lama tidur bersama. Mana ada suami istri tidur terpisah, Tante Chen. Kuncinya aku simpan dulu, besok pagi. Aku bukakan pintu untuk kalian. Ayo. Jangan coba-coba, tidak bisa dibuka. Kalau begitu, aku tidur di sofa, kamu tidur di kasur. Tidak perlu, kasurnya cukup besar, kita tidur di sisi yang berbeda. Kamu kenapa? Kamu tidak apa-apa. Aku akan panggil orang untuk buka pintu dan panggil dokter. Ibuku tidak tahu aku sakit. Penyakitku cukup rumit, dokter juga tidak bisa menyembuhkan total. Memberitahunya hanya akan menambah kekhawatiran. Biarkan aku bersandar sebentar. Sebentar lagi aku akan baik-baik saja. Jika orang yang ditakdirkan untukku bukan kamu, lalu mengapa setiap kali aku mendekatimu? Penderitaan cinta tak akan kambuh lagi.
Cuma dari fakta Guchen. Tidur satu kamar dengan Xiao Xiao semalam. Anakku ini mustahil frigid. Gosip itu benar-benar omong kosong. Xiao Xiao, sini makan sarapan. Minum susu. Tantku. Kalian semua dibohonginya. Xiao Xiao, kenapa kamu datang? Ini Xiao Xiao. Tumbuh besar bersama Guchen. Nama kalian homofon tapi beda huruf. Ini takdir. Perempuan ini yang dikandung Tante Gu. Bukan anak kakak Guchen. APA? Kudengar dia suka main serong di kampus. Tiap hari ada mobil sport pria berbeda di asrama. Si bayi lucu ini belum tentu anak siapa. Aku tidak. Jangan asal bicara. Asal bicara? Pikir bisa masuk keluarga kaya? Dengan berdandan? Lihat dulu pantas tidak. Sudah. Bei Xiao Xiao. Adalah permintaan keluarga Gu. Xiao Xiao juga adalah menantu resmi keluarga Gu. Mengingat persahabatan keluarga Yu dan Gu. Aku maafkan. Tante Gu, hanya aku yang pantas. Dengan kakak Guchen. Aku adalah jodoh sejati kakak Guchen. Apa katamu? Kakak Guchen. Bukankah kau mencari wanita bermarga Yu? Lahir 6 Februari jam si? Lihat. Ini aku. Apa jodohku benar-benar dia? Baik, aku paham. Akan kuperiksa. Masih ada perlu? Aku. Bibi Chen. Tuan Yuda. Tahu. Silakan. Tak kira kakak Guchen dan. Tante Gu sangat percaya padanya. Jika dia melahirkan di keluarga Gu, tematlah. Harus segera usir dia dari keluarga Gu. Aku tak enak badan, tak sarapan dulu. Kuantar. Tak usah, aku naik bus saja. Kok tiba-tiba jadi dingin gini? Aduh. Biarin aku masuk. Aku ada urgent mau cari Yu Xiao Xiao. Nggak boleh, sekolah ada peraturan, orang luar dilarang masuk. Mana ada orang luar? Anakku sekolah di sini. Aku ibunya sendiri, biarin aku masuk. Kamu gimana sih? Bu, kok datang? Xiao Xiao. Aduh, kamu ini. Ibu nelpon. Kok nggak diangkat sih? Sudah berhari-hari. Kamu nggak pulang-pulang, tahu nggak? Ibu khawatir banget sama kamu. Khawatir apa? Khawatir nggak saya aku. Buat mahar nikahin adikku ya? Xiao Xiao. Aduh, lihat dulu. Itu salah ibu. Maafin ibu kali ini ya. Xiao Xiao. Kamu masih punya uang nggak? KPR adikmu udah harus bayar lagi. Bank udah dateng nagih. Uang lagi. Di mata kalian, aku cuma mesin ATM ya? Adikmu juga terpaksa. Kalau enggak, lihat ibu udah tua begini masih harus merendahkan diri minta ke kamu. Lajapila. Adikmu juga nggak bakal minjem uangmu gratis. Nanti pas dia dah punya uang pasti balikin. Ini semua uangku, ambil dulu. Pasti banyak ya isinya? 5.000. Kamu udah hamil anaknya, cuma dikasih 5.000 doang? Xiao Xiao. Ibu susah payah besarin kamu, nggak boleh dimanfaatin gratis gini, minimal. Harusnya 2 jutaan lah. Bayarin dulu KPR adikmu, baru. Kalau cuma mau uang, jangan cari aku lagi. Aduh, ayo semua lihat nih. Enak yang ibu besaran susah payah. Ibu bersusah payah, ujung-ujungnya. Dia deketin orang kaya, ujung-ujungnya. Ibunya sendiri dilupain bersih. Aduh, gimana ibu hidup ini? Bu, bangun dulu. Soal uang aku cari cara. Aduh. Halo? Xiao, siang skripsi sebentar lagi mulai. Kamu di mana? Aku segera datang. Xiao. Ngapain lihat-lihat? Nggak ada yang menarik? Xiao. Kamu ibu Yu Xiao, kan? Kamu siapa?
Siapa aku tidak penting, yang penting aku bisa kasih kamu uang. Uang ini nggak gampang didapat, harus lihat dulu. Apa informasi berharga yang bisa kamu berikan? Waduh, nona besar. Tanya saja, aku jamin, semua yang aku tahu akan kuberitahu. Topik ini terutama meneliti kerangka teori dasar integrasi budaya dan pariwisata serta intervensi media, utamanya untuk mengisi kekosongan acara varietas pariwisata di negara kita. Presentasiku selesai, terima kasih. Selanjutnya, Yu Xiao. Yu Xiao, kalau kamu adalah orang yang suka menggoda pria dan disokong, kira-kira kakak Guchen masih mau kamu nggak? Yu Xiao, ku dengar kamu disokong pria tua. Dan bahkan hamil, yang di layar ini. Bukan hasil tes kehamilanmu, kan? Apa yang kamu omongkan? Aku nggak disokong. Guru, Yu Xiao disokong sugar daddy. Dan hamil sebelum menikah, perilaku buruk seperti ini sangat merusak reputasi Universitas Jiang. Menurutku, harus dikeluarkan untuk membersihkan citra kampus. Aku nggak. Kamu punya bukti apa? Masih ngotot. Semua lihat baik-baik. Ini adalah Yu Xiao. Dan foto tidak senonoh dengan sugar daddy-nya. Nggak nyangka, dia ternyata orang seperti ini, terlihat polos. Diam-diam mainnya gila. Benar. Kok bisa dia seperti ini? Sekarang buktinya sudah jelas. Lihat kamu masih bisa membela diri. Yu Xiao, masih ada yang mau kamu katakan? Tidak, ini tidak benar. Foto-foto ini editan. Aku nggak kenal orang ini sama sekali. Masih ngotot. Perlu aku tunjukkan foto-foto yang lebih memelukan. Semua orang? Guru, sekarang buktinya sudah jelas. Harus dikeluarkan, kan? Yu Xiao. Kamu dah keluarkan. Packing barang dan pulang. Siapa yang berani keluarkan dia? Tuan Guru, Anda datang ke sekolah hari ini. Kenapa tidak memberitahu sebelumnya? Siapa yang tadi ingin memecat istri muda keluarga Gu? Istri muda. Yu Xiao adalah istri muda keluarga Gu, ketua yayasan sekolah. Tuan Gu, semuanya dia. Dia yang bilang ke saya, siswa Yu Xiao diambil sebagai simpanan. Foto-foto itu juga dia yang tunjukkan ke semua orang. Saya bicara yang sebenarnya, Yu Xiao. Dia diambil sebagai simpanan oleh Basan. Ibunya sendiri yang bilang ke saya. Masalah dia diambil sebagai simpanan ini benar adanya. Tapi, yang mengambilnya bukan orang lain, tapi saya. Masih ada pertanyaan? Untuk foto-foto ini, saya akan serahkan ke pihak berwenang. Asli atau palsu, bisa langsung ketahuan. Kalau ketahuan ada yang main belakang. Semua yang hadir hari ini, tak ada yang bisa lolos. Ayo, aku bawa kamu pulang. Kakak Guchen, kamu sampai sekarang belum sadar juga? Akulah orang yang ditakdirkan untukmu. Akulah yang benar-benar bisa menyelamatkan hidupmu. Kalau kamu bersamanya, hanya akan memperparah kondisimu. Yu Xiao, berani beraninya kamu senji aku? Kalau kamu bisa menyembuhkan penyakitku, baik uang maupun harta, aku bisa penuhi, tapi hubungan kita hanya sebatas transaksi ini. Tak akan ada hubungan lain lagi. Kakak Guchen, yang kuinginkan hanya kamu. Selain itu, yang lain bisa kupenuhi. Kakak Guchen. Anak yang dikandung Yu Xiao bukan milikmu. Ini bukan urusanmu, aku akan selidiki sendiri. Tentu saja urusanku. Karena anakmu ada di perutku. Apa katamu? Orang yang memindahkan dan menggunakan sperma itu
adalah aku akui ini salahku. Tapi ini karena aku terlalu mencintaimu. Jadi terpikir cara bodoh seperti ini. Akulah orang yang ditakdirkan untukmu. Akulah yang benar-benar bisa menyelamatkan hidupmu. Kalau kamu bersamanya, hanya akan memperburuk penyakitmu. Aku di sampingnya hanya akan memperburuk kondisinya. Sudah waktunya untuk pergi. Aku peringatkan kamu, cepat selesaikan. Sebelum kakak Guchen kembali. Cepat buang sampah-sampahmu ini. Tenang saja. Aku akan pergi sendiri, tak perlu bantuanmu. Kamu hamil anak Guchen pun, pada akhirnya. Bukankah aku yang menjadi nyonya muda keluarga Gu? Belum juga menemukan di mana dia? Setelah hari itu, dia menghilang tanpa jejak. Terus cari, harus menemukannya. Lihat. Aku melihatmu, seorang gadis kecil yang cukup memprihatinkan. Makanya aku menyewakan rumah ini padamu, bayar 3 bulan di muka. Tunai atau transfer? Kak, aku sekarang tidak punya uang sebanyak itu. Bisa tidak diberi tenggat waktu beberapa hari? Tidak punya uang? Tidak punya uang ngapain nyewa rumah? Pergi sana. Kak, aku susah payah baru menemukan rumah ini. Bisakah tidak mengusirku? Begini saja, di bawah ada bar yang sedang mencari pekerja paruh waktu. Kamu kerja di sana beberapa hari, mungkin uang sewanya bisa terkumpul. Bar? Tenang, itu bar yang baik, jual minuman dapat komisi. Berusaha lebih keras, jual lebih banyak botol. Uang sewa pasti bisa terkumpul. Lihat. Aku akan pertimbangkan. Apa yang membuat Nona Yu senang sekali? Akhirnya berhasil mengusir Yu Xiao Xiao yang menyebalkan. Dari keluarga Gu, mulai hari ini. Akulah nyonya muda keluarga Gu. Selamat untuk Nona Yu. Hari pertamamu, aku beritahu aturannya. Tempat lain aku tidak tahu. Yang datang ke sini orang-orang kaya dan terhormat. Komisi jual 1 botol minuman bisa 5.000. Dengan kecantikanmu, pasti banyak pria. Yang mau membayar untukmu, cepat pergi. Ya. Kamu beritahu Guchen. Orang yang dia cari sudah ketemu. Tuan Gu, kurasa aku menemukan orang yang kau cari. Minuman kalian. Wah cantik, baru datang ya? Tipe polos. Yang baru ini tidak tahu aturan, cepat tuangkan minuman untuk Tuan Lu. Berpura-pura apa? Dibilang polos malah berakting. Tapi aktingnya lumayan bagus, aku suka. Lepaskan. Wah, keras kepala juga ya? Aku semakin suka nih. Aku penasaran, kalau Guchen. Lihat kamu dalam keadaan seperti ini, apakah dia masih mau kamu? Berhenti. Sudah mau pergi? Panggilkan manajer kalian ke sini. Aku tidak akan bayar minuman ini. Kalian mau apa sih? Nggak ada apa-apa. Cuma mau minum bersulang dengan adik, 1 gelas bayar 10.000. Kalau nggak, aku nggak bayar minumannya. Ayo minum, minum. Nggak dapat, malah harus ganti rugi, uang sewa nggak kebayar. Malam ini pasti nginep di jalanan. Baiklah, minum 1 gelas saja. Bosku, ada APH Rangan and datang ke sini? Di sini, kamu tahu harus bagaimana. Bosku, ini salah paham. Ini semua salah paham.
Lagi-lagi kamu yang menyelamatkanku saat aku sakit. Kalau begitu, Yu Xiao Xiao. Bantu aku selidiki sesuatu. Apa ini? Kamu lihat kemana sih? Mulai sekarang ikut aku, jadi sekretaris pribadiku. Sekretaris pribadi? Jangan berpikir macam-macam. Aku cuma takut kalau kamu jauh dariku. Kamu akan kembali ke pekerjaan yang tidak baik itu. Aku ingin kamu di sampingku, untuk membuktikan tebakanku. 10 juta sebulan. Aku bisa setuju, tapi ada syaratnya. Katakan. Bantu aku dapatkan ijazah kelulusan. Deal. Kali ini, kakak Gujan pasti akan meninggalkan si imut itu. Silakan minum teh. Tuan Gu sudah kembali. Kakak Gujan. Kakak Gujan. Kamu tadi malam. Urusanku, bukan urusanmu. Tuan Gu tadi malam menjemput Yu Xiao Xiao. APA? Anda yakin tidak salah hitung? Informasi tentang jodoh takdir. Margarinya Yu. Mungkinkah itu homofon dari Yu? Tidak mungkin. Aku sudah puluhan tahun belajar tahu, ramalan takdirku tidak pernah meleset. Tapi orang ini memang aneh, tidak bisa dihitung sama sekali. Nama pastinya. Lebih baik ikuti rencana semula. Hello, Deo Zhang. Nama saya Yu Xiao Xiao. Tentang Yu? Saya adalah orang yang ditakdirkan untuk Gu Chen. Meskipun saya diadopsi oleh keluarga Yu, tanggal lahir sebenarnya mengikuti anak kandung keluarga Yu yang hilang. Tapi selama saya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat Dao San yakin bahwa saya adalah orang yang ditakdirkan untuk Gu Chen, semuanya akan beres. Deo Zhang, jika ingin menyembuhkan penyakit Gu Chen sepenuhnya, apa yang harus saya lakukan? Gu Chen tidak memberitahumu? Dia tidak ingin saya khawatir tentang hal ini. Tapi saya tidak bisa tenang. Apapun yang diperlukan untuk menyembuhkannya, saya akan lakukan. Karena kamu adalah orang yang ditakdirkan untuknya. Wajar jika kamu mengetahuinya. Sekarang, biarkan saya jelaskan perlahan. Itu adalah Saya peringatkan dulu, asisten saya harus siap sedia kapan saja. Saya mengerti. Apa yang kamu lakukan? Kontrak tidak menyebutkan layanan tambahan. Kamu tinggal di sini. Ini untukmu. Saya memasang GPS di dalamnya. Selama menjadi asisten pribadi saya harus tahu semua pergerakanmu. Saya tidak ingin melihatmu masuk ke tempat hiburan malam lagi. Saat itu saya tidak punya pilihan, jadi bekerja paruh waktu di bar. Saya tidak ingin mendengar penjelasanmu.
Hanya saya yang bisa menyembuhkan Gu Chen. Meskipun sekarang dia dingin padaku. Asalkan saya bisa memanfaatkan kesempatan. Dia akan jatuh cinta padaku cepat atau lambat. APA? Gu Chen membawa Yu Xiao si jalan itu ke apartemen pribadinya? Anda yakin tidak salah menghitung informasi orang yang ditakdirkan? Margarinya adalah Yu. Mungkinkah Yu dengan karakter yang berbeda? Apakah Gu Chen curiga bahwa Yu Xiao adalah orang yang ditakdirkan untuknya? Tidak mungkin, Dao Hang. Selama ini tidak pernah salah. Ya, tidak mungkin Yu Xiao. Yu Xiao sudah tinggal di dekat Gu Chen. Soal anak itu pasti akan terbongkar. Aduh, sebenarnya ingin menunda dulu, tapi masalah ini harus diselesaikan. Sekarang sepertinya, kita harus membuat si kecil di perutnya menghilang lebih cepat. Si kecil yang lucu itu. Aku tambah 5 juta lagi, bantu aku menyingkirkannya. Si kecil di perut Yu Xiao. Wah, Kak Chen, ternyata tebakanmu benar. Yu Xiao ternyata bukan anak kandung ibunya. Dia ditemukan oleh ibunya 18 tahun yang lalu. Yu Xiao, segera datang ke kantor. Oh, baik, aku segera datang. Ayo. Ibu, kamu juga tahu, terakhir kali karena dia. Aku oleh orang yang maksudku sampai patah langsung. Aku terbaring di tempat tidur berhari-hari baru sembuh. Kali ini kita tidak boleh gagal lagi. Si sampah itu dapat keberuntungan. Bertemu dengan yang Master Gu. Kali ini dia tidak akan seberuntung itu. Setelah ponsel ini hancur, meskipun dia punya kemampuan sehebat apapun, tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya. Yang lainnya sudah kamu siapkan? Ibu, tenang saja, kamera ada di sini. Di dalam boneka di samping tempat tidur, sudut ini. Pas bisa menangkap wajahnya dengan jelas. Oh ya, aku juga menyiapkan ini. Pil biru versi kuat. Katanya efek obat ini sangat dahsyat. Nanti aku berikan ini ke Bos San. Dia pasti bisa membuat janin di perutnya hilang. Setelah ini selesai, kamu langsung kirim video itu. Kay Nona Yu. Nona Yu sangat royal. Memberi 5 juta penuh. Dulu saat aku menemukannya, aku berpikir, kalau sudah besar, setidaknya bisa memberimu uang mahal. Tak disangka setelah bertahun-tahun, dia jadi sumber uang keluarga kita. Lihat. Wah, Bos San, Anda datang. Mana orangnya? Ah, Bos San, kali ini Anda bisa tenang, aku jamin. Tidak akan ada yang mengganggu lagi. Oh ya, aku juga menyiapkan ini untuk Anda. Kamu sindir aku tidak bisa, ya? Wah, Bos San, Anda salah paham. Ini hanya untuk menyempurnakan yang sudah sempurna. Dari apartemenmu ke sini. Jalan kaki setengah jam juga sampai. Kok Yu Xiao belum sampai? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Dia pulang ke rumah. Kamu mau pergi kemana? Menyelamatkan orang. Aduh. Wanggu, Ani APA. Yu Xiao mana? Xiao sudah beberapa hari tidak pulang. Yu Xiao mana?
Jangan mendekat. Sudah tidak apa-apa. Jangan pukul lagi tuanku. Aku tahu salah. Kak Chen, sudah cukup. Kalau dipukul lagi bisa mati. Buang dia. Baik. Siapa suruh kamu ganggu orang yang salah? Ini bukan urusanku, mereka yang minta aku. Minta aku datang. Jangan pukul lagi. Lukanya baru sembuh, kalau dipukul lagi. Keluarga Yukita bisa punah. Pergi sana. Ini semua ide Nona Yu. Humph. Bagus, masih ada dalangnya. Ayo pergi. Semuanya lapor diri ke polisi. Masalah hari ini. Kalian tidak ada yang bisa lari. Aduh, Mama. Kak Chen. Kasus penculikan ini, dalangnya ternyata Nona besar keluarga Yu. aku sudah dengar ceritamu. Tenang, aku pasti akan membelamu. Kamu mau apa? Ini mau apa? Kalau Xiao Xiao bisa menyembuhkan penyakitmu dan mengandung anakmu, kamu harus beri dia status. Dia hampir merencanakan penculikan yang membunuh. Bibi Gu, aku tidak apa-apa menderita. Hanya saja Kak Guchen kesehatannya tidak baik. Tidak boleh sering marah. Lihat betapa pedulinya Xiao Xiao padamu. Dia mengandung, itu darah dagingmu sendiri. Untuk melanjutkan garis keturunan keluarga Gu, kamu harus memberinya status resmi. Aku tidak akan membiarkan wanita licik seperti dia masuk ke keluargaku. Masalah ini sudah diputuskan. Besok, aku akan melamar ke keluarga Yu. Xiao Xiao, pulang dan bersiap-siap, oke? Bagaimana? Aktingku cukup bagus kan? Oscar berhutang patung kecil padamu. Ibu mertua, jadi kita sepakat, Sabtu ini. Mengadakan pesta pertunangan di Hotel Beichen. Baik. Meskipun Xiao Xiao adalah anak angkatku, tapi dia tetap keluarga Yu. Pesta pertunangan ini harus diadakan dengan meriah. Tentu saja. Nanti aku akan mengirim orang untuk membuat undangan. Ibu mertua tidak perlu khawatir. Xiao Xiao, karena kamu sebentar lagi akan menjadi menantu keluarga Gu. Aku punya beberapa kata hati, ingin berbicara berdua denganmu. Kamu ada waktu? Tentu ada, aku sudah lama ingin. Lebih mengenal Tante Gu, kakak Guchen, agar lebih mudah merawatnya nanti. Katanya, Paman dan Bibi kehilangan seorang putri 18 tahun lalu. Ya. Jika tidak hilang, sekarang mungkin sudah menikah. Tuan Gu, kenapa tiba-tiba menanyakan ini? Apa maksudmu? Di bawah tulang selangkanya. Apakah ada tanda lahir berbentuk bulan sabit? Ya, benar. Kalau begitu Paman dan Bibi, aku butuh kalian untuk berakting bersamaku. Kurasa, aku sudah menemukan putri kandung kalian. Kenapa tidak menyambutku? Kenapa kamu datang? Untuk memperingatkanmu, karena
Aku sebentar lagi akan bertunangan dengan Guchen. Aku menyarankanmu untuk tahu diri. Guchen bukan orang yang bisa kamu gapai. Paling lambat besok, keluarlah dari rumah ini. Kalau tidak, setelah aku bertunangan dengan Guchen, kamu akan jadi wanita simpanan orang lain. Kamu tadi kemana? Kok pulangnya lama sekali? Aku sudah dapat kerja, mulai sekarang tidak tinggal di sini. Apa maksudmu? Ingin melanggar kontrak? Gaji 100.000 sebulan masih tidak puas? Gaji 100.000 sebulan, yang Master Gu anggap aku apa? Bilangnya tinggal di sampingmu untuk membuktikan sesuatu. Ini cuma alasanmu untuk menyembunyikan kekasih, kan? Dia kenapa? Baru sehari tidak ketemu, tiba-tiba marah-marah. Munafik. Sudah mau menikah dengan putri keluarga Yu, masih ganggu aku. Besok jam 10 pagi. Hotel Beichen. Mau aku datang ke pesta pertunangan mereka? Aku tidak mau pergi. Jangan lupa. Kau sekretaris pribadiku, kita punya kontrak. Setelah besok, aku akan batalkan kontrak denganmu. Kalau begitu, jangan ingkar janji. Ha! Selamat atas pertunangan yang Master Gu dan Nona Yu. Mari. Selamat-selamat. Terima kasih. Kamu kan hamil, berani-beraninya minum alkohol? Aku kira jus. Ini siapa? Sepertinya belum pernah lihat di kalangan kita. Lihat posturnya, pasti putri. Yang baru pulang dari luar negeri. Kamu kenapa di sini? Siapa yang suruh datang? Cepat pergi. Aku serangkan kau jangan macam-macam. Kalau berani ganggu aku. Aku pasti buatmu lenyap dari Jiang Cheng. Aku yang undang dia. Mau dia lenyap bagaimana? Guchen, kenapa kau masih bela wanita yang suka main-main ini? Para tamu undangan. Selamat datang di acara pertunangan. Tuan Guchen dan Nona Yu Xiao Xiao. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Para bintang utama naik panggung. Sebelum acara dimulai, aku ingin bilang, Dr. Su, bagaimana persiapan operasi bayi tabung bulan depan? Nona Yu, telah tanya, sperma yang Master Gu sudah dipakai wanita lain sejak lama, ini. Ini suara Nona Yu, kan? Sepertinya sedang telepon, ya. Matikan. Ini gangguan suara. Cepat putuskan listrik. Operasinya sudah selesai tanggal 15 Desember lalu. 15 Desember? Itu hari aku ke rumah sakit. Urus surat kesehatan. Susah payah baru bisa memindahkan sperma kakak Guchen. Kill. Tinggal selangkah lagi. HMPH, Nyonya Yu, dulu pernah ingin naik kelas lewat anak. Apalagi yang ingin kamu katakan? Ini palsu, semua dipalsukan. Ada orang yang ingin menjebakku. Guchen, kamu harus percaya padaku. Dia. Pasti dia yang ingin menjebakku. Dia iri aku menikah dengan keluargaku. Jadi ingin merusak pesta pertunanganku, lalu merancang jebakan untukku. Semua orang jangan sampai tertipu oleh kekos seperti ini. Benar. Dengan status keluarga Yu di Jiangcheng, Nona Yu tidak mungkin naik kelas lewat anak, kan? Bawa orangnya ke sini. Dr. Su, kuharap kamu memberitahukan semua yang kamu tahu. Untuk menebus dosamu. Semua ini perbuatan Nyonya Yu, dia yang memaksaku. Dia menyuapku 3 juta. Untuk diam-diam memindahkan milik tuanku. Kamu tutup mulut. Hanya omong kosong saja ingin menuduhku, kamu percaya tidak? Aku bisa membuatmu hilang dari lingkaran medis Jiangcheng. Ini buktinya. Tapi kamu salah waktu operasi, menyebabkan sampel sperma Tuan Gu hilang, dipakai ke orang yang namanya mirip denganmu, jadi tidak bisa hamil anak Tuan Gu. Lalu kamu memasukkan hasil tes kehamilan, menipu Tuan Gu untuk bertanggung jawab, dan menikahimu. Sekarang, saksi. Bukti semua ada, apalagi yang ingin kamu katakan? Jadi semua ini hari ini.
adalah untuk membongkar fakta bahwa aku akan melakukan apa saja untuk menikahimu. Benar? Lalu bagaimana? Aku adalah takdirmu. Aku satu-satunya yang bisa menyelamatkan hidupmu. Ini fakta yang tidak bisa dipalsukan. Jangan lupa, kamu hanya anak angkat keluarga Yu. Lalu bagaimana? Putri kandung keluarga Yu sebenarnya sudah hilang 18 tahun lalu. Dia tidak mati. Dan hari ini dia ada di sini. Tidak mungkin. Sudah hilang 18 tahun, kalau bisa ditemukan pasti sudah ketemu. Chen Mo, Nyonya Yu. Ini tes DNA antara Anda dan putri kandung Anda. Xiao Xiao. Kamu benar-benar Xiao Xiaoku. Aku telah mencarimu selama 18 tahun. Tidak, ini tidak mungkin. Ebyo, tes DNA ini palsu, ini dipalsukan. Dia menggunakan alasan mencari keluarga untuk menggapai yang tinggi. Xiao Xiao, aku telah membesarkanmu selama 18 tahun, ternyata kamu seperti ini. Orang yang berani jahat, Ebyo. Aku adalah anak perempuan kalian, kalian malah mempercayainya. Kalian tidak percaya padaku. Nyonya Yu. Anak perempuan kandungmu memiliki tanda lahir khusus di bawah tulang selangka. Ya. Dia memiliki tanda lahir berbentuk bulan sabit. Sepertinya di bawah tulang selangka. Xiao Xiao, kamu benar-benar Xiao Xiaoku. Xiao Xiao, aku telah mencarimu, mencari selama 18 tahun, akhirnya menemukanmu. Kamu si kecil, berani mengambil milikku. Kakak Guchen, berani mengambil hidupku. Tidak apa-apa. Kamu gila. Ayah ibu, aku juga anak perempuan kalian. Selama 18 tahun ini, aku yang menemani kalian. Mengapa dia kembali, bisa mengambil segalanya? Keluarga Yu kami tidak memiliki anak perempuan yang berhati jahat sepertimu. Karena kamu berhati jahat. Beberapa kali mencoba menjatuhkan Xiao Xiao, bawalah dia pergi. Bawa dia pergi. Lepaskan aku adalah putri keluarga Yu, lepaskan aku. Jadi, kamu menahanku di sisimu hanya untuk memverifikasi aku. Apakah aku orang yang ditakdirkan untukmu? Ya. Sebenarnya pesta pertunangan hari ini. Aku persiapkan untukmu. Xiao Xiao. Maukah kamu menikah denganku? Dia hanya karena kamu adalah orang yang ditakdirkan untuknya. Hanya itu saja. Aku tidak mau. Xiao Xiao, aku. Guchen, Kakak Chen. Tidak baik. Semuanya, pesta hari ini sudah berakhir. Silakan beraktivitas sesuai keinginan. Racun cinta telah menyebar ke seluruh meridian tubuh. Ini hari terakhir dari tenggat waktu 3 bulan. Jika dibiarkan, dia bisa kehilangan nyawa. Nona Yu, kamu adalah satu-satunya orang yang ditakdirkan untuk menyelesaikan masalah ini. aku? Tapi, apa yang harus kulakukan? Untuk benar-benar mengatasi masalah ini dan menyembuhkan penyakitnya sepenuhnya. Orang yang ditakdirkan harus bersatu dengan Guchen. Ini konyol. Xiao Xiao adalah putri kandungku. Putri dari keluarga Yu. Baru saja kami menemukannya. Kenapa harus dia? Dia sedang mengandung. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Apa yang harus kita lakukan? Nona Yu dan Guchen adalah pasangan yang ditakdirkan. Mereka memang pasangan yang cocok, tidak akan terjadi apa-apa. Xiao Xiao, kamu harus menyelamatkan Guchen. Guchen telah menjalani kehidupan suci selama bertahun-tahun. Apakah dia benar-benar mencintaiku? Atau hanya karena aku bisa meredakan penderitaannya? Dia benar-benar mencintaimu. Pesta pertunangan hari ini sebenarnya juga dipersiapkan untukmu. Bagaimana? Aktingku bagus tidak? Oscar pantas memberimu patung kecil. Aku sudah membantumu sejauh ini, kamu harus berhasil mengembalikan calon menantuku. Tenang saja. Nanti di pesta pertunangan, aku akan membuat Yu Xiao Xiao sangat sombong. Lalu perlahan-lahan membongkar kebohongannya. Dan memastikan calon menantumu yang asli menikah dengan keluarga Gu. Ini sangat konyol. Ayo, kita pulang. Xiao Xiao, Dia telah menyelamatkanku berkali-kali. sudahlah. Aku akan menyelamatkannya.
Xiao Xiao, Aku tahu kamu bilang mencintaiku karena aku bisa menyelamatkan nyawamu. Bukan benar-benar mencintaiku. Terima kasih telah menyelamatkanku. Kali ini, aku juga menyelamatkanmu. Kita sudah berimbang. Jangan bertemu lagi di masa depan. Jaga dirimu. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Xiao Xiao. Xiao Xiao hilang. Mama, Tenang saja, tidak apa-apa. Kita adalah putri keluarga Yu. Nanti Mama akan mengumpulkan semua pemuda berbakat di Jiangcheng. Kita bisa pilih pelan-pelan. Ayo naik mobil. Tuan Gu, Nyonya Yu sudah memerintahkan. Yang berkeluarga Gu dan anjing dilarang masak. Xiao Xiao tidak angkat teleponku. Aku ingin menemuinya langsung untuk menjelaskan. Xiao Xiao tidak ingin bertemu denganmu akhir-akhir ini. Silakan pulang. Aku tidak akan menyerah. Aku akan menemuinya lagi nanti. Sayang, semua ini seharusnya milikku. Sekarang aku sampai tidak bisa pulang ke rumah. Yang tidak bisa kudapatkan, kamu juga jangan harap bisa dapatkan. Xiao Xiao. Beberapa hari di rumah juga membosankan, ayo keluar cari udara segar. Bagus untuk kesehatanmu dan bayi. Mobil sudah menunggu. Mama, aku akan cepat kembali. Pak, aku mau ke pameran lukisan, sepertinya bukan jalur ini. Halo. Guchen, aku. Xiao Xiao. Halo. Xiao Xiao, kamu kenapa? Halo Xiao Xiao. Kak Chen itu. Xiao Xiao dalam masalah, laporkan ke polisi. Oke. Ketemu di rumah sakit tua sebelah barat kota. Lokasi tepatnya sudah dikirim ke kamu. Sudah bangun. Kamu mau apa? Tidak apa, hanya membantu mengeluarkan bayimu lebih awal saja. Kamu. Apa yang kalian lakukan ini melanggar hukum. Aku tentu tahu, terus kenapa? Aku sengaja memilih rumah sakit tua ini, lokasinya sangat tersembunyi. Tenang, tidak akan ada yang tahu. Ayo mulai. Xiao Xiao. Semua karena kamu. Orang yang disukai Kak Guchen seharusnya aku. Kamu tidak terluka kan?
Matilah kamu. Gu Chen, Aku tidak sengaja. Yu Xiao Xiao, kamu diduga melakukan penculikan. Kami akan menahanmu sesuai hukum. Ikut kami. Gu Chen. Kamu sudah bangun? Aku akan panggil dokter. Tidak apa-apa, bisa pulang kapan saja. Tidak perlu diperiksa lagi? Dia pingsan lama sekali. Pingsan karena kehilangan banyak darah, waktunya agak lama. Tidak ada masalah. Tapi, Dibandingkan hasil pemeriksaan sebelumnya, indikator yang Master Gu justru meningkat signifikan. Tenang, aku baik-baik saja. maaf ya, ini salahku. Kalau saja aku menerima teleponmu. Tidak akan. Sepertinya lukaku ini cukup berharga. Setidaknya aku melihat. Kamu menangis sedih untukku. Siapa yang menangis? Kalau begitu biar bayi yang memberitahuku. Apa mama menangis? Kamu, apa yang kamu bicarakan? Aduh, Ada apa? Tidak enak badan di mana? jantungku berdebar-debar sepertinya. Kambuh lagi. Bukannya sudah sembuh total sebelumnya? Tidak permanen, setidaknya 1 kali perawatan dalam setahun. Oh bohong, bukannya kamu ingin fokus pada Tao? Hal seperti ini banyak. Tidak takut mengganggu latihan spiritualmu? Harmoni ini adalah jalan utama.